mendengarnya tidak begitu konsentrasi, atau komunikannya yang salah mengartikan atau salah menginterpretasi pesan yang disampaikan oleh komunikator. Ya. Lalu di dalam komunikasi industri pariwisata, dalam menerapkan teknik komunikasi di dalam dunia kerja, kemampuan interpersonal atau keterampilan interpersonal atau keterampilan pribadi juga dibutuhkan dalam dunia industri pariwisata. Keterampilan tersebut meliputi pertama penampilan pribadi yang prima. Penampilan pribadi yang prima ini adalah penampilan pribadi yang nampak menarik, nampak jalannya tegak, wajahnya cerah, senyumnya menawan, dan asik untuk dilihat, asik untuk diajak berkomunikasi. Nah, ini penampilan pribadi yang prima. Jadi termasuk dari pakaiannya itu cocok dengan dirinya, warna pakaian, baju dan celana atau jilbabnya itu sesuai dengan postur tubuh dan warna kulitnya. Ukuran yang tidak terlalu sempit dan juga tidak terlalu besar. Nah, kemudian warna yang juga sesuai dengan warna kulit. Nah, misalnya dia memakai kacamata yang sesuai dengan bentuk wajahnya. Atau kalau dia berkumis atau berjenggot disesuaikan juga dengan bentuk wajahnya, dan lain sebagainya. Warna pakaian juga yang matching antara baju, celana atau rok dengan jilbab, dengan kaos kaki, dengan celana, dengan ikat pinggang, semuanya matching, tidak kontras. Jadi di sini adalah penampilan pribadi yang prima. Yang kedua, keterampilan komunikasi yang jelas menyampaikan sesuatu, tidak berbelit-belit, tidak mengambang, tidak geremeng, tidak membuat orang lain bingung. Yang ketiga, inisiatif dalam interaksi sosial. Jadi tidak bekerja, tidak mengasingkan diri, tapi dia berinteraksi dengan sosial, interaksi dengan rekan kerja, interaksi dengan masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggalnya, interaksi dengan orang lain. Nah, jadi tidak individualisme. Kemudian kerja dalam tim. Jadi keterampilan pribadi ini yang diliputinya juga bekerja dalam tim, teamwork, kerja dalam tim. Jadi kalau selama ini kita pernah mendengar istilah Superman atau manusia super, sekarang tidak ada lagi manusia super atau Superman. Yang ada adalah super tim yang super, tim yang dapat bekerja secara solid, secara efektif, secara efisien. Nah, sini dia 4 unsur keterampilan interpersonal yang harus dimiliki di dalam dunia industri pariwisata. Lalu di dalam teknik berkomunikasi di dalam dunia kerja atau dalam komunikasi, jenis komunikasi yang bisa kita ketahui pertama adalah informative communication atau komunikasi informatif, yang sifatnya berarti menginformasikan sesuatu. Jadi informative communication ini atau komunikasi informatif ini merupakan komunikasi satu arah yang biasanya berdampak kognitif atau pengetahuan baru kepada orang yang mendengarnya. Nah, seperti penyampaian berita di media sosial, penyampaian berita di media cetak, televisi dan lain sebagainya. Jadi ada dampak kognitif di sana. Nah, dan biasanya orang yang mendengarnya itu heterogen, alias berbagai macam latar belakang. Jadi dia komunikasi satu arah. Nah, jadi namanya informatif berarti bersifat menginformasikan sesuatu. Jadi disinilah salah satu jenis komunikasi, yaitu komunikasi informatif. Yang kedua ada yang namanya komunikasi persuasif atau persuasive communication. Komunikasi persuasif ini, persuasif berarti kalau kita artikan dia, sumber bahasanya itu adalah bahasa Inggris, yaitu persuade, yaitu mengajak atau membujuk, merayu seseorang. Jadi dia lebih kepada tidak lebih kepada ancaman, tapi lebih kepada pendekatan individual, kemudian pendekatan emosi. Nah, jadi
ada sisi psikologis yang ditekankan di sana. Jadi misalnya bagaimana kita membujuk seseorang teman tidak dengan ancaman. Membujuk misalnya dengan pendekatan hati ke hati, kemudian menyentuh sisi psikologisnya. Jadi kalau ada sisi otak yang disentuh, itu adalah sisi otak kanan yang disentuhnya. Jadi ada sebuah lirik lagu yang mengatakan bahwa sentuhlah ia tepat di hatinya, maka dia akan menjadi milikmu selamanya. Disinilah dia namanya persuasive communication, yaitu komunikasi persuasif, mengajak, merayu, membujuk. Seperti kita membujuk seorang anak kecil untuk mandi, membujuk anak kecil untuk makan, tapi mereka lebih terlalu asik untuk bermain. Di sana kita diminta untuk persuasif kepada mereka, membujuk mereka. Bagaimana pendekatannya? Misalnya kita mengajak seorang anak yang terlalu asik bermain tapi saatnya sudah harus mandi sore, maka kita membujuk mereka agar semuanya harus bersih, kuman tidak melekat pada tubuh, setelah itu boleh bermain lagi. Misalnya anak yang malas makan, dirayu agar perutnya terisi, dan ketika perut terisi maka tubuh akan bertenaga dan bisa untuk melanjutkan bermain lagi. Itulah contoh dari komunikasi persuasif. Lalu yang ketiga adalah komunikasi koersif atau instructive communication, yaitu komunikasi yang bersifat perintah. Jadi komunikasi yang bersifat perintah ini bisa berupa ancaman, bisa sanksi tertentu, hukuman tertentu, paksaan tertentu, agar orang mengalami bisa jadi ketakutan, bisa jadi kebimbangan, kekhawatiran. Jadi teknik ini biasa digunakan oleh seorang atasan kepada bawahannya agar disiplin melakukan sesuatu. Jadi kalau Anda tidak disiplin masuk kerja, maka Anda akan kena surat peringatan atau Anda bisa dipecat. Misalnya seperti itu. Jadi itu juga bagian dari komunikasi, yaitu komunikasi instruktif atau koersif. Lalu ada satu contoh lagi, yaitu lebih kepada hubungan manusia atau human relation. Jadi di sini tidak hanya sebatas berbicara, tidak hanya sebatas komunikasi atau sebatas berbicara saja, tapi mengandung unsur-unsur kejiwaan yang amat mendalam. Misalnya begini, kita tinggal di sebuah perkampungan atau di sebuah lokasi bersama masyarakat lainnya. Jadi yang selama ini kita sudah sering berinteraksi dengan mereka, mereka juga berinteraksi dengan kita, dan ketika ada sebuah kegiatan, baik dia sifatnya pesta ataupun ada kegiatan atau kemalangan di rumah tertentu, maka orang-orang di sekitar masyarakat itu tanpa disampaikan pun mereka sudah berinisiatif untuk ikut membantu. Misalnya membantu menjadi panitia, membantu untuk menghubungi pihak tertentu untuk kelancaran kegiatan tersebut. Jadi tidak sebatas komunikasi saja, tidak hanya sebatas berbicara saja, tapi ada hubungan yang erat, hubungan kekeluargaan di dalam atau di tengah masyarakat tersebut. Jadi itu juga bagian dari komunikasi. Jadi bisa kita simpulkan tadi, yang pertama adalah pengertian dari komunikasi itu sendiri, kemudian yang kedua adalah keterampilan interpersonal atau keterampilan pribadi, kemudian jenis-jenis komunikasi. Yang pertama tadi adalah komunikasi informatif, yang kedua adalah komunikasi persuasif, yang ketiga coercive atau instructive communication, kemudian keempat adalah human relation atau hubungan manusia. Itulah materi yang pertama kita, yang sebelumnya kalian sudah download, sudah kalian baca, sudah kalian pelajari, dan mungkin di antara kalian sudah ada yang memahami. Jadi ini sebagai tambahan saja, sebagai pendukung dari media yang sudah kalian download tersebut.
media audio dan video agar kita lebih sama-sama paham. Dan untuk hal-hal yang lebih jelas atau ada hal-hal yang mau kita diskusikan, silahkan Anda bisa chat di dalam aplikasi Sigum kita melalui pesan pribadi atau di dalam forum kita. Jadi arigatou gozaimasu, terima kasih, thank you very much for you. Jadi sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.